Moderasi beragama adalah usaha kreatif untuk mengembangkan suatu sikap keberagamaan di tengah berbagai desakan ketegangan seperti antara lain kebenaran yang absolut dan subjektivitas, antara interpretasi literal dan penolakan yang arogan atas ajaran agama, juga antara radikalisme dan sekularisme. Komitmen utama moderasi beragama terhadap toleransi menjadikannya sebagai cara terbaik untuk menghadapi radikalisme agama dan mengancam kehidupan beragama itu sendiri, yang pada akhirnya bisa mengimbas pada kehidupan persatuan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara sengaja moderasi beragama menjadi suatu cara pandang, sikap perilaku yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah, tidak memihak antara kanan dan kiri, selalu melihat baik dan tidak ekstrim dalam beragama. Lalu setelah kita mengetahui arti dari moderasi beragama, kita tentu bertanya-tanya, apa sih tujuan dari moderasi beragama? Tujuan dari moderasi beragama adalah sebagai solusi agar dapat menjadi kunci penting untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, sejahtera, serta menekankan pada keseimbangan baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, keluarga, maupun kehidupan secara keseluruhan. Setelah itu, kita akan membahas tentang indikator-indikator yang ada pada moderasi beragama. Ada beberapa indikator yang ada pada moderasi beragama yang bisa mengukur keberhasilan penerapan moderasi beragama. Adapun beberapa indikator tersebut yaitu yang pertama, komitmen kebangsaan yang bisa diukur dari penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan regulasi yang berada di bawahnya. Yang kedua, indikator toleransi. Guna mengukur indikator toleransi ini, kita hanya tinggal melihat apakah sudah menghormati perbedaan dan memberi ruang bagi orang lain untuk mengekspresikan keyakinannya sendiri, menyampaikan pendapat, menghargai kesetaraan, dan bekerja sama antara satu sama lain. Jika sudah, berarti kita telah menjalankan indikator toleransi ini. Yang ketiga, indikator anti kekerasan. Indikator ini bisa terlihat jelas jika saat kita menolak ajakan individu maupun suatu kelompok untuk melakukan kekerasan agar tujuan yang dia inginkan tercapai. Yang keempat, penerimaan terhadap tradisi. Indonesia memiliki beragam tradisi yang berbeda-beda. Untuk itulah kita harus ramah dan menerima budaya tersebut sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Gambar yang ditayangkan tadi merupakan salah satu contoh penerapan moderasi beragama, yaitu bertoleransi antara satu umat dengan umat yang lainnya. Tempat tersebut bernama Residence Wiyung yang terletak di Surabaya, yang bisa menjadi contoh toleransi antar umat beragama. Toleransi itu diwujudkan dengan 6 tempat ibadah yang berdiri saling bersebelahan. Ke-6 tempat ibadah tersebut sesuai dengan agama-agama yang ada di Indonesia. Salah satu agama-agama tersebut yaitu agama Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Katolik, dan Konghucu. 6 tempat ibadah tersebut adalah Masjid Muhajirin, Wihara Budayana, Kapel Santo Justinus untuk umat Katolik, Kelenteng Badeniau, kemudian Pura Sakti Raden Wijaya, dan GKI Wiyung Royal Residence untuk umat Kristen. Bangunan tempat ibadah tersebut benar-benar saling berdampingan. Ini berjarak hanya 2 meter antara satu tempat ibadah dengan tempat ibadah yang lainnya. Di masing-masing tempat ibadah itu tidak ada sama sekali pagar ataupun pembatas antara satu tempat ibadah dengan tempat ibadah yang lainnya. Bangunannya menyatu dengan gaya arsitektur dengan masing-masing agama. Tadi saya sudah membahas tentang contoh penerapan atau pelaksanaan moderasi beragama. Sekarang saya akan membahas tentang contoh pelanggaran dari moderasi beragama. Dan apa arti ngaben? Ngabis-ngabisin biaya, orang miskin dan sebagainya harus ngaben, kan seperti itu. Jadinya kalau dipikir, kok orang India nggak pakai sajenan, orang
orang Bali libet pakai sajenan. Nah, saya berpikir juga di situ. Tengah malam bapak saya itu jam 2 selalu, kalau kita tuh sholat malam, kalau bapak saya itu selalu sembahyang malam. Sembahyang itu Bapak Ibu kalau udah Islam jangan menyebut sembahyang, ya. Menyembah ide Sang Hyang Widi, menyembah patung, menyembah berhala, menyembah pohon beringin tadi Bapak bilang ya, itu seni. Pohon beringin itu diselimutin pakai putih sama hitam. Putih itu suci, hitam itu melebur, hitam gelap. Jadi ada di situ ada, ya kalau saya pribadi mengimplementasikan, mengasosiasikan bahwa, mohon maaf nih, agama Hindu itu menurut pribadi saya budi akal manusia. Kenapa budi akal manusia? Diakal-akalin gitu Bapak Ibu. Ya, coba menurut saya setan terbesar di dunia ini apa? Bapak Ibu tahu, pernah membaca setan terbesar di dunia? India, India, Bali, Cina, Korea. Nah, saya masuk Islam, ada orang yang menyirami dengan kembang. Saya nggak mau saya sirami dengan kembang, Bapak. Saya masuk ke Bogor, kan teman saya ada di Bogor. Buat apa bapaknya nyiramin saya dengan kembang? Gak ada di kampung saya itu mandi dengan kembang gitu. Akhirnya saya nggak berteman, saya jauhin temannya, ini udah musyrik. Saya pikir saya begitu. Tuh, tapi sholat di puro tengah malam itu luar biasa, setannya datang bener. Iya, saya dikasih keris, dikasih apa lah. Video tersebut merupakan salah satu contoh pelaksanaan dari generasi belakangan, yaitu tentang penistaan agama, ceramah yang agama Dewa Hindu yang dilakukan oleh Ibu Desa. Menurut saya, yang lihat cuplikan sini tadi, saya lihat bahwa Ibu Desa bagaimana cara pikir Ibu Desa yang dulu dalam memahami dan dalam memahami konsep Tuhan dalam agama Hindu adalah agama yang mengakal-akali. Tidak hanya sampai di situ saja, Ibu Desa juga menghina Bali dengan menyebutkan bahwa Bali adalah pusat setan terbesar di dunia, di samping India, Cina, dan Korea. Dia mendasarkan pendapatnya itu lantaran di Bali tidak terdengar suara azan. Kata Desa pula mengajari jemaah yang mendengarkannya agar jangan buka pintu saat azan berkumandang. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan tentang materi moderasi beragama ini, yaitu kita harus saling menghargai dan menghormati antara umat beragama. Karena apa? Karena semua Tuhan itu sama dan Tuhan itu satu, dan pandanglah semua agama itu memiliki Tuhan yang sama pula. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan salam. Santi, Santi.